Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya percaya Anda diberkati. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 62. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 39 yang berkata, Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perkataan Yesus di atas berfokus kepada tugas menuntun. Pertama, sebagai fondasi dasar, yaitu tidak ada satu manusia pun yang dapat menuntun manusia masuk ke dalam sorga, bahkan nabi sekalipun atau orang-orang suci. Mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Orang berdosa tidak dapat menuntun orang berdosa ke dalam surga. Hanya satu yang dapat menuntun kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia dan tidak pernah berbuat dosa, serta dapat menuntun manusia ke dalam sorga. Orang Kristen sesuai pengakuan iman percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan, turun dari sorga menjadi manusia, dan kembali ke sorga pada waktu 40 hari setelah kematian dan kebangkitannya. Yesus bukan hanya menuntun manusia ke dalam sorga, tetapi ia menanggung semua dosa manusia lebih dahulu di dalam penderitaan di kayu salib. Setelah itu ia bangkit pada hari ketiga sebagai bukti kemenangannya atas maut. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia menuntun manusia yang hidup dalam kegelapan dosa, sehingga Yesus dapat menuntun manusia. Kedua, konteks ayat ini paralel dengan Matius 15 ayat 12-14 yang menegur orang Farisi yang adalah buta rohaninya, yang menuntun umat Israel layaknya orang buta menuntun orang buta. Zaman sekarang pun demikian, sebagai seorang worship leader atau pemimpin pujian dan juga pengajar atau pengkhotbah. Seorang pemimpin pujian atau worship leader tidak dapat menuntun jemaat memuji Tuhan ke dalam hadiratnya jika secara pribadi pemimpin pujian tersebut belum pernah mengalami memuji Tuhan di dalam hadiratnya. Seperti orang tidak dapat menuntun orang menuju Bandung kalau orang tersebut belum pernah ke Bandung. Demikian juga seorang pengajar atau pengkhotbah atau gembala. Mereka tidak dapat mengubah karakter jemaat-jemaatnya lewat pengajaran dan pemberitaan firman sebelum pengajar atau pengkhotbah atau gembala itu berubah dahulu dan mengalami firman secara pribadi. Jadi pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Apakah Anda sudah percaya Tuhan Yesus yang dapat menuntun Anda ke sorga? Kedua, kita harus berhati-hati ketika memilih siapa yang harus kita ikuti agar kita tidak tersandung dan jatuh ke dalam lubang. Mintalah petunjuk Roh Kudus dalam doamu di dalam memilih. Ketiga, kita tidak mungkin menuntun orang lain dengan baik kecuali kita sendiri dapat melihat dengan jelas arah atau jalan yang kita tempuh. Banyak orang yang tanpa kompetensi yang memadai mencoba membimbing orang lain ke jalan yang dia sendiri tidak kuasai. Ironisnya, banyak juga orang yang mau dibodoh-bodohi seperti itu. Tetapi hari ini saya percaya Anda semua tidak demikian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan pencerahan bahwa kami harus berhati-hati di dalam memilih pemimpin kami. Dan juga jikalau kami menuntun orang lain ke dalam jalan yang benar, kami harus dulu mengalami jalan tersebut dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk lebih melekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.